Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan penelitian kami yang berjudul pengembangan snack berbasis daun kelor, daun katuk, dan tongkol jagung dalam penanganan stunting. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Lotus Legacy Etesa Praspera, yang kedua ada Kishal Faiza, ketiga Sarah Novianti Saputri, dan yang keempat Arkan Said Ramadan. Pertama, latar belakang. Pada gambar pertama ditunjukkannya perbedaan tinggi badan dari anak yang satu dengan yang satunya. Ini dinamakan dengan kondisi stunting. Apa itu stunting? Stunting merupakan masalah serius tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usianya. Kondisi ini bukan hanya soal fisik yang pendek, tetapi juga berkaitan dengan terhambatnya perkembangan otak dan kemampuan anak di masa depan. Meskipun angka stunting mulai menurun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk memenuhi standar kesehatan dunia. Lalu, pada gambar kedua, menyimbolkan penyebab utama stunting itu sendiri, yaitu kurangnya asupan nutrisi kronis sejak dalam kandungan hingga setelah lahir. Ini dinamakan dengan 1000 hari pertama kehidupan. Merupakan periode krusial karena menjadi fondasi utama bagi tumbuh kembang anak, baik dari fisik hingga kecerdasan. Di sisi lain, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti daun kelor, daun katuk, bonggol jagung, yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber gizi harian yang murah dan mudah didapat. Lalu, pada gambar ketiga, ditunjukkannya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk dalam pencegahan stunting. Inovasi solusi snack sehat. Sebagai langkah konkret, bahan-bahan lokal tersebut dapat diolah menjadi sebuah inovasi berupa snack bar sehat. Snack ini dirancang agar praktis dikonsumsi, memiliki tingkat penerimaan yang tinggi pada anak-anak, namun tetap kaya akan protein, kalsium, vitamin yang setara dengan bahan pangan mahal seperti daging. Inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini dalam upaya pencegahan stunting secara kreatif dan ekonomis. Kedua, rumusan masalah. Kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah kondisi anak stunting di Indonesia saat ini? Stunting di Indonesia masih cukup tinggi dan menjadi masalah yang serius karena banyak anak yang mengalami stunting yang disebabkan oleh kurangnya gizi dalam jangka waktu panjang serta faktor-faktor lainnya seperti faktor ekonomi dan pola makan. Kedua, apa saja kandungan gizi daun kelor, daun katuk, dan tongkol jagung? Daun kelor dan daun katuk mengandung banyak vitamin, protein, dan zat besi yang bagus untuk pertumbuhan, sedangkan tongkol jagungnya juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber serat. Ketiga, bagaimanakah potensi snack bahan dasar daun kelor, daun katuk, dan tongkol jagung yang membantu mencegah stunting? Snack berbasis bahan pangan lokal mudah dibuat, terjangkau, dan dapat menjadi alternatif makanan sehat untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak. Ketiga, tujuan pembuatan snack menggunakan daun kelor, daun katuk, dan tongkol jagung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pembuatan snack dari daun kelor, daun katuk, dan tongkol jagung serta memanfaatkan bahan alami yang mudah ditemukan menjadi camilan sehat dan bernilai guna. Sekaligus mengetahui kandungan gizinya dan meningkatkan nilai ekonomi dari bahan yang sering kurang dimanfaatkan. Manfaat 1. Inovasi pangan, menciptakan snack sehat tinggi mikronutrien. 2. Dukungan ASI, manfaat daun katuk untuk gizi ibu dan bayi. 3. Ekonomis, memanfaatkan bahan murah dan limbah tongkol jagung. 4. Aksi stunting, kontribusi nyata dalam menekan angka stunting. Kajian teori. Stunting adalah gangguan pertumbuhan kolonis pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama. Stunting dapat menghambat perkembangan otak dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular di masa dewasa. Anak yang terkena stunting, biasanya pertama, dia akan memiliki tinggi badan lebih pendek dari standar usianya, berat badan tidak naik, wajahnya tampak lebih muda dari teman seusianya, serta pertumbuhan tulang melambat. Oleh karena itu, pemanfaatan bahan lokal menjadi solusi strategis karena aksesibilitasnya yang tinggi dan biaya rendah. Beberapa bahan lokal yang dapat dijadikan sumber gizi, yaitu 1. Daun kelor dijuluki superfood karena kaya akan protein, kalsium, zat besi, dan antioksidan untuk pertumbuhan tulang dan sel. 2. Daun katuk sebagai sumber mineral esensial dan vitamin yang mendukung metabolisme dan daya tahan tubuh. 3. Bonggol jagung sebagai sumber serat alami dan karbohidrat yang berfungsi sebagai penambahan energi harian. Produk ini dikembangkan sebagai makanan padat gizi berbentuk batangan yang praktis dan mudah dikonsumsi anak-anak. Pengubahan bahan menjadi tepung bertujuan untuk meningkatkan daya simpan dan memastikan distribusi nutrisi yang merata.
Penambahan madu dan mentega berfungsi sebagai pengikat alami sekaligus menambah asupan kalori yang sehat. Karena madu hampir seluruh isinya adalah karbohidrat berupa gula alami yang mudah diserap tubuh dan mentega yang merupakan sumber lemak alami. Alat dan bahan, yaitu ada wadah, loyang berukuran kecil dan besar, toples, sendok, gelas ukur, oven, dan pengaduk adonan. Bahan-bahannya yaitu ada bubuk daun kelor, bubuk daun katuk, bubuk tokol jagung, tepung terigu, mentega, susu putih, kacang-kacangan, dan madu alami untuk pemanisnya. Cara pembuatan. Yang pertama, masukkan tepung terigu, bubuk daun kelor, daun katuk, dan tokol jagung ke wadah besar. Yang kedua, tambahkan mentega cair, susu putih, dan madu secukupnya, aduk rata hingga kalis. Yang ketiga, siapkan loyang, yaitu gunakan alas roti untuk loyang kecil, masukkan adonan, ratakan, dan tekan hingga padat. Yang keempat, taburkan kacang di atas adonan. Yang kelima, oven pada suhu 150 derajat sampai dengan 160 derajat Celcius hingga padat. Dan yang terakhir, tunggu hingga dingin, lalu simpan dalam toples plastik di tempat kering dan sejuk. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.